ilmu hadis tuh aku suka banget karena itu tuh kita tuh nanti tuh nalar dan itu tuh apalagi kalau ngelihat barisan yang paling panjang. Pasti paling cepet-cepet gitu. Jadi kayak ngemudin banget. Persis itu waktunya jadi libur nanti hari Jumat. Bener Iya dulu. Hari Aina? Sekarang hari Sabtu sama Minggu. Oh, Aina mah sama aja sekolah yang lain. Iya. Persis tuh sangat nge-support aku. Oke. Bukan cuman gurunya aja, bahkan sampai kepala sekolahnya juga nge-support aku. Oke. Kalau apa-apa pasti latihan apapun itu jadi dikondisiin langsung ke pelatihnya. Aku bisa sampai di sini karena support Persis. Jadi mungkin rezeki aku tuh di sana. Oke. Jadi aku mungkin akan di sana lagi. Di sana aku pengen membuat relawan untuk perempuan-perempuan. Aduh, miris banget di Garut tuh. Aku ngobrol sama Dinsos juga. Udah ngeri-ngeri, apalagi sekarang banyaknya hipnotis. Assalamualaikum warginet, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Masih bersama aku Jidan Olay. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang dan kita akan kembali, kita akan belajar, kita akan menggali pengalaman, experience dan juga hal-hal apa aja yang udah pernah dilakuin sama ini ada kawan aku di sini masih dalam agenda nih. Nah, ini segmen-segmen pelajar nih, segmen-segmen future generation, segmen-segmen teman-teman putih biru yang muka putih abu atau yang putih abu juga bisa nonton karena kita akan menarik pengalaman dan juga hal-hal menarik yang bisa jadikan kita pelajaran. Tentunya hari ini kami udah kedatangan Teh Siti Maryam dari Persis ya. Kalau dari kerudung tuh Persis gitu ya. Iya. Langsung Persis ya. Oke. Teh Maryam, katanya Teh Maryam itu kalau aku lihat di sini ini secara kemampuan berbahasanya bukan cuma bahasa Indonesia. Katanya bisa bahasa Turki. Iya. Boleh kenalan pakai bahasa Turki? Boleh. Silakan. Oke. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Siti Maryam. Ben Indonezyalıyım ve organizim. Aduh, salah. Pokoknya itu artinya perkenalkan aku Siti Maryam dari Indonesia dan aku juga adalah seorang pelajar. Oke, itu bahasa Turkinya? Iya. Wih, tapi mantap, tadi mantap, di mantap. bagian pelajar ada yang salah, nanti ke teman-teman bisa cari lagi. Boleh. Tinggal tulis-tulis aja di kolom komentar. Oh ya, iya, oke. benar. Mantap. Tepuk tangan dong, bahasa Turki. Orang sebetulnya bisa deh bahasa asing sebetulnya. Paling orang bahasa Morse bisa sih. Bahasa Morse ke pramukaan bisa. Tapi dengan umur SMP mau ke SMA udah bisa menguasai bahasa Turki, kita akan kita akan tarik nih kira-kira apa aja yang bisa jadi tips buat teman-teman menguasai berbanyak bahasa ya. Banyak banget bahasanya ya. Sebelum jauh-jauh, Maryam boleh kenalan dulu dong. Kamu asli Garut bukan? Iya dong, aku asli Garut, teman-teman. Garutnya mana? Garutnya Samarang. Samarang. Iya, Samarang. Kata Samarang sebutnya? Iya, Samarang. Oh, Samarang kata. Nah, sekarang posisi mau naik ke SMA. Oke, dari SD apakah di Persis atau enggak? Enggak. Kamu SD di mana? Di negeri. SD di negeri. Iya. Berarti masuk Persis baru dari SMP. Iya, baru di SMP. Tapi di SD aku juga MD-nya Persis. MD-nya Persis. Oke, jadi emang Tahfidnya juga Persis. Oke, jadi emang darah Persisnya dari SD gitu ya, sampai SMP hari ini ya. Oke. Iya. Sampai nanti juga. Sampai nanti, jika emang darahnya melekat di Persis ya, mau di black-nya Persis juga. Nah, oke. Teman-teman semuanya, kita akan coba untuk tahuin penasaran aku. Karena melihat teman-teman yang sekolah di Persis dulu juga waktu SMP itu sempat jadi opsi sebetulnya, karena ninggal itu asa keren sekolahnya gitu. Bisa simpel keren loh ya gitu. Karena keren ya gitu. Wani ngadu jangan sampai SMP 2G gitu ibaratnya gitu. Iya, benar. Sepengalaman kamu apa yang dirasakan? Pengalaman belajar di Persis itu seperti apa sih? Bener-bener bagus sih ya. Jadi tidak memaksakan. Bahkan kalau misal belajar di Persis itu sangat mendukung dari fasilitasnya juga. Jadi menggampangkan diri aku juga, yang aku tuh paling gak suka banget belajar di kelas. Aku tuh paling gak suka banget. Soalnya kayak aduh boring gitu, kayak belajar di kelas gitu lagi. Malah jadinya tuh nantinya ketidur gitu. Tapi Persis tuh ada caranya gitu sendiri yang bisa
membantu kita belajar. Aku tuh kan anaknya kinestetik banget. Tapi dalam belajar bukan kinestetik, Tapi audio. oke. Jadi aku tuh di kelas tuh jarang ngelihat guru, tapi misal sambil tiduran gitu, terus sambil ngedenger, itu pasti masuk juga ke otak gitu. Itu pola belajar orang-orang itu beda-beda ternyata ya. Gitu. Tapi justru dengan seperti itu pun bisa justru lebih dapat ya, lebih nangkep ya. Iya. Oke. Dan aku tuh gak suka banget sama IPA, tetapi di Persis tuh kan anak kelas 7 juga udah dikasih kayak klaim IPA gitu. Jadi nanti bikin eksperimen Oke, gitu. oke, Jadi oke. aku tuh suka banget gitu belajar di Persis gitu. Walaupun kamu gak suka IPA. Iya. Jadi Dan kalau- bahasa Inggris. Oke, nggak suka juga. Nggak suka banget. secara bahasa rada sulit ya gitu ya. Oke. Iya. IPA bahasa Inggris emang rada sulit. Jadi kalaupun milih IPA IPS itu bakal ke IPS, kamu berarti cocok nanya. Enggak bakal ke IPA tetap. Bakal ke IPA tetap karena di kelas 7 itu dimasuk lab terus di persisnya gitu. Iya, karena aku suka banget sama Oke. bikin eksperimen gitu. Suka banget pokoknya. Oke, di Persis. Apa yang membedakan cara belajar atau treatment guru kepada murid yang di kelas sama di sekolah lain kira-kira apa? Oke, aku gak tahu ya, mungkin treatment guru lain kayak gimana. Cuman di Persis itu tiap guru punya ciri khasnya masing-masing. Misal tuh kita ada pelajaran ilmu hadis. Ilmu hadis tuh aku suka banget karena itu tuh kita tuh nanti tuh nalar, dan itu tuh apalagi kalau ngelihat barisan yang paling panjang. Oke. Pasti paling cepet-cepet gitu. Jadi kayak ngemudin banget karena kita punya setoran yang harus dihafalin 150 hadis. Jadi kita tuh pengen cepet gitu. 150 hadis? Iya. Berapa lama itu teh? 3 tahun. 3 tahun 150 hadis. Oke. Terus misal Oke. THQ gitu. THQ tuh kita tuh belajarnya tuh gak pernah di kelas. Tapi di masjid, di aula gitu. Jadi apalagi kalau di masjid pagi-pagi itu enak banget sih. Oke. Dan Iya. semua yang pernah di Persis pasti mengalami itu mungkin ya. Iya, Oke. pasti. Jadi tiap guru punya suasana belajar berbeda, apalagi guru SKI. Pasti SK itu secara kebudayaan Islam. iya, Ah. itu tuh pasti dengan cerita gitu. Jadi Oke. kadang ketiduran gitu ya, karena kayak dibacain dongeng. Ya, didongengkan, Tapi kita atau- ngerti gitu. Oke. Secara ini tuh kayak sejarahnya kayak gini ya Islam Iya, tuh. Gitu. iya. Jadi tiap guru punya Warna dan ciri khasnya masing-masing. iya, dan dalam ciri belajar. khasnya itu mungkin aja bisa ditemuin di luar, bisa juga di Persis. Tapi Oke. di Persis pasti melekat, kayak pasti alumni juga kayak misal disebut guru ini ya gitu, kayak aku tahu pasti guru ini tuh kayak gini Pasti gitu. punya kesannya masing-masing. Iya, pasti punya kesannya. Oke. Tapi Jumat sekolahnya liburnya. Sekarang udah libur. Oh, sekarang libur. Iya, Jadi bukan- Persis itu waktunya jadi libur nanti hari Jumat. Bener Iya, dulu. Hari enak? Sekarang hari Sabtu sama Minggu. Oh, yang lama sama aja yang sekolah yang lain. Iya. Zaman aku dulu sekolah mah berarti ini zaman dulu aku sekolah, kalau misalnya kita Jumat sekolah mereka libur. Tapi Iya. Sabtu Minggu sekolah ya. Ya mata kayak kenapa gitu ya? Karakter Persis teh eta dulu mah. Karakter Iya. Persis teh. Ayeuna udah libur. Iya, sekarang udah Sabtu sama Minggu. Jadi kita full day sama. Jadi sama ya. Kalau awal-awal sekolah tuh cuman sampai jam 1. Itu yang jadi ciri khas juga. Oh nya. Iya, karena Persis tuh kelas 7 aku pulang jam 1, jam 2. Udah gitu kayak lebih enak gitu. Karena yang lain jam 4, jam 5 Bener, gitu. bener. Terus kelas 8 masih jam segitu. Kelas 8 semester 2 udah ganti jadi jam setengah 3. Karena diganti liburnya. Terus nanti Iya. kelas 9 karena libur jadi Minggu jadi jam setengah 3. Sekarang jadi hari Sabtu sama hari Oke, Minggu. Dan yes. sekolah jadi jam setengah 4. Oh, sekolahnya setengah 4 Iya. sama kayak yang lain ya berarti sekarang. Sama, tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan. kecuali baju ya. Asrama juga. Nah, ini konsep asrama tuh di Persis itu seperti apa kan? Aku nggak tahunya. Oke. Ini mungkin boleh barangkali ini juga bisa jadi ajang untuk teman-teman nih, terutama Yang masyarakat mau Garut asrama. yang mau masuk SMP atau yang mau masuk sekolah ke Persis mau asrama. Mungkin Maria bisa ngejelasin gimana? Oke, boleh. Aku tuh sebenarnya bukan anak asrama, teman-teman, warganet, tapi aku itu tahu gitu karena kelas kita tuh gabung anak asrama dan non asrama. Nah, anak asrama itu sebenarnya sama aja, cuman mereka itu punya kegiatan produktifnya tersendiri di asrama. Oke. Jadi kalau sekolah itu sama aja, tidak ada yang membedakan gitu. Tapi nanti pas udah pulang mereka ke asrama, mereka ada kegiatan khusus asrama seperti harus sholat tahajud gitu, ada ininya
buat apa? Kayak activity daily-nya gitu. Gitu. Ada kegiatan mabitnya yang berbeda dari sekolah gitu. Oke. Jadi ada aktivitas-aktivitas biasa gitu. Oke, siap. Nah itu mungkin sedikitnya opening kalau kita ngomongin lingkungan Persis ya teman-teman semuanya. Jadi buat warginet terutama nih yang mau masuk sekolah Persis karena udah kebiasaan dan lewat jalan Pataruman ke Hanap, Cimlim. Nah kurang lebih seperti itu lingkungan Persis. Kita akan perdalam dengan cerita-cerita Mariam yang lainnya. Oke, siap. Jadi jangan kemana-mana warginet. Oke, siap. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Enggak. Nanti udah beres aja. Nah kita akan mulai ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan Mariam. Ini karena ngomongin prestasi banyak di sini ternyata ya. Ini dari mulai kelas 7 TSD sebetulnya TSD aja di DT prestasi-prestasi itu. Iya. TSD dan lain sebagainya. Nah masa kecilnya seperti apa? Masa kecil. Lingkungannya di lingkungan yang seperti apa? Treatment dari orang tua, lingkungan dan sebagainya. Boleh. Aku itu jadi aku itu sekolah tuh kan negeri. Aku tuh emang dari kecil tuh udah padat sama kegiatan. Dimana jadi sampai sekarang juga kalau gak padat tuh gak bisa. Ya, extrovert lah, extrovertnya. Kamu extrovert. Aku tuh ISTJ. STJ, non STJ. Introvert. Oh introvert. Introvert. Oh iya. Iya. Aku Tapi kayaknya kayak yang bersemangat dan mungkin cheerful. lingkungan ya, Nah, mungkin lingkungan gitu. yang Faktor mempengaruhi lingkungan. sampai sekarang. Karena itu pas kelas 7 di tes gitu. Nah, terus karena lingkungan yang emang padat kegiatan, ngebuat aku tuh harus cari pengalaman dan relasi buat Sepakat. iya. Dan alhamdulillahnya orang tua aku support banget. Kalau ada apa-apa pasti dibantuin apa-apa terus. Tapi yang membuat aku agak susah untuk lebih berkembang maju yaitu aku ada di desa. Di desa. Iya, aku di desa. Ini menarik. Kenapa desa justru yang menjadi hambatan? Kenapa karena kamu berada di desa itu jadi hambatan kira-kira? Aku tuh sekolah SD tuh kan di desa juga ya. Cuman beda beberapa desa gitu. Betul. Nah, karena aku dari desa ke SMP itu jadinya culture shock. Oke. Karena kota Ya. berbeda dengan desa. Berarti gitu. kamu adalah salah satu anak yang pernah mengalami culture shock ketika pindah ke SMP, transisi Iya. SD SMP. Setahun itu. Oke. Karena teman-temannya mungkin. Iya berbeda gitu. Oke. Kalau misal di desa tuh kan kayak lebih asri gitu ya. Terus kayak Saromea, bararager. berbeda gitu ya dengan kota gimana. Nah, karena dari desa udah rumah jauh dan transportasi yang susah banget. Bener sih. Kita malam udah poek pisan kalinya mah juga Iya. kalinya. Nah, jadi aku tuh kalau kegiatan benar-benar susah di waktu malam. Oke. Karena di malam tuh jalur ke rumah aku itu begal. Pasti. Dari sisi sebenarnya banyak jalur ke rumah aku ke sana ke sini. Cuman semuanya itu jalur begal. Ya asli poek pisan warginet. Jadi kalau warginet dah kancol kaluhur gitu dah. Ya Allah ya Robi paroekna ampun emang. Iya, nah terus angkot juga cuman sampai jam 3. Jadi kalau sekolah juga habis waktunya. Jadi Ya. kalau berorganisasi atau berkegiatan kita agak susah gitu. Aku agak susah. Tapi kamu tuh asrama. Enggak asrama. Nah, itu betul asrama. Karena akan susah juga mencari relasi baru. Benar. Karena bakal penuh juga kegiatan di asrama kan. Benar. Jadi lebih baik udah di rumah aja. Oke. Jadi kalau misal malam atau lomba misal ya, harus berangkat jam 3. Ya. Aduh, gimana ya? Ya benar. Jadi harus muter juga itu ke Cibunan gitu, kemana gitu. Jauh Jadi deh perjalanannya ternyata. iya susah banget. Sebenarnya yang menghambat aku tuh di lingkungan aku. Ya, domisili kamu tempat tinggal ya. Iya. Oke. Jadi kita akan carikan kosan untuk Mariam sepertinya ya. Kan di tengah kota sepertinya ya. Meh mobilitas enakeun Iya. gitu kan. Berarti kamu kalau aktivitas apapun paling telat pulang harus sebelum jam Jam 5. Sebelum jam 5. acara-acara biasa acara-acara padat kieu kan sok sampai malam biasanya. Kayak kamu misalnya di komunitas atau lomba itu kan biasanya suka sampai maghrib ke atas. Terus gimana dong? Aku pulang duluan. Pulang duluan? Iya, nanti Oke. jadi kalau aku sanggar juga kan itu sanggarnya tuh biasanya sampai malam sampai jam 11 juga pernah. Sampai jam 12 bahkan yang nginep gitu ya. Tapi aku biasanya cuma sampai jam 3 karena udah gak ada angkot. Terus kayak kadang yang ngejemput juga takut dong kalau malam-malam
ke sana. Ya bener sih. Iya. Tapi kamu nggak nginep gitu atau agak susah untuk nginep? Suka kalau misalnya Penting banget, urgent penting gitu. Ya? banget gitu. Oke. Urusan sekolah juga Ah. itu biasanya nginep di rumah teman, di rumah nginep guru, di rumah teman. saudara. Oke, siap. Nah, berarti secara background lingkungan kamu tuh mendorong kamu untuk mencari relasi keluar. Namun kamu punya problem di domisili tempat. Iya. Ya, ini menarik ya. Obrolan ini menarik ya. Untuk para teman-teman nih, terus untuk teman-teman yang berada di instansi pemerintahan, tolonglah jalan ke atas itu. Poin pisan. Ini mobilitas Gak terhambat ada lampu ini. juga, gak ada Ini lampu. mobilitas orang-orang yang berada di daerah Cibunar, Kaluhur, Ancol, Kaluhur ini susah karena gak ada lampu sama sekali di sana. Funpacknya baru-baru kemarin udah ada yang dibegal perempuan. Yang di bawah bukan? Iya di Sukapadang. Iya, Mm-mm. Ya, kade eta warginet yang pulang malam Sukapadang. Dapat daerah Sukapadang. Rumah sakit umum, Dokter Slamet. Pom rumah sakit. Oh. Sebelum rumah sakit ada pom. Baru kasus eta baru naik. Ya, dibegal. Kan ditaikin kan di kita kan di Sudah Garut kan naik kan berita eta. Nah, Iya. itu. Jadi warganet pokoknya kalian harus save terus. Nya bener asli itu daerah dinya jual tiba-tiba ya begal. Banyak. Nanti karena dihandap kok mau di luhur Iya. Tapi ada, di luhur suka ada. Ih, Ke banyak atas. banget di Sempur, apalagi Sempur karena panjang nggak ada rumah, nggak ada lampu, Ya. itu udah jadi sarangnya. Alah. Apalagi yang hipnotis udah banyak. Oh nya. Pernah ada Iya rada menarik ini daerah beladinya. Punten nih ya. Bapak pejabatku, ibu pejabatku. Ternyata daerah dinya tuh masih ada kayak gitu-gitu ya. masih banyak. Ya, oke, hipnotis kayak gitu-gitu. Pernah ada juga bayi, Bayi. Iya. Mana ta? Bayi naon? bayi ditinggal di sana. Aduh gitu ya. Pokoknya Ya Allah ya Rabbi ya Karim daerah sana ya ternyata ya. Iya. Wajar jadi hambatan ge kai sieun jadina. Jadina jadi sieun kan aktivitas Iya. malam teh nya. Oke, tapi dengan hambatan yang terjadi itu sejauh ini sudah merasa ya kurang sudah mulai berkembang atau relasi sudah mulai dapat. Sudah mulai. Oke. Yang paling membanggakan kamu bisa menjangkau relasi seperti apa? sudah bisa menjangkau relasi bukan di daerah sekolah aja. Ya. Teman-teman aku itu kan relasinya juga bagus ya. Oke. Karena apalagi swasta ya, swasta tuh kadang punya temennya tuh banyak gitu ya. Nah, aku tuh sekarang tuh kan lagi mulai relasi di luar yang organisasi. Terus jadi relasinya tuh kan mulai apa ya? Mulai maju tuh di baru-baru sekarang karena dari kegiatan GG dari Apa tuh? GG tuh jelasin coba. Oke, GG itu Green Generation. Ah. Itu tuh sebuah apa ya? Kayaknya komunitas juga ya, Oke. organisasi nasional yang berkembang di sektor lingkungan. Oke. Jadi kayak menanam, Oke. menanam pohon atau bersih-bersih. Siap. Dan aku itu ngadain di Garut juga nih. Oke. Itu belum naik ya teman-teman. Jadi warganet aku tuh bikin Green Generation beraksi di Kabupaten Garut dan itu baru. Oke. Karena di Green Generation daerah Garut belum ada. Oke. Itu tuh sebenarnya tuh dari sana tuh kan karena banyak pelajar. Jadi aku tuh bisa temenan sama yang lain. Dan dari sana juga banyak teman-teman yang antar sekolah gitu. Sepakat. Jadi aku kenal nih temen aku dari sekolah ini, dari sekolah sana Ya. yang jarang aku ketemu jadi ketemu Jadi gitu. tahu kan ya. Iya. Tapi kamu tahu komunitas GG itu dari mana awalnya? Bisa gabung ke sana tuh? Jadi kan aku tuh punya teman. Teman aku itu dia tuh duta Green Generation-nya. Oke. Nah, terus sebenarnya tuh ngelewat IPP, terus kayak boleh apa sih bisa buka juga. Oke. Dan itu tuh awalnya cuma bertiga, cuma kayak kamu mau ikutan nggak? Boleh. Ya udah, Oke. dilanjutin. Lanjut. Dan kamu jadi project leadernya di sana? Iya, jadi ketuanya. Oke. Aktivitas apa yang dilakukan di Garut waktu itu? Saat itu bersih-bersih di sekitar alun-alun Oke. saat tanggal 1 Januari. 1 Januari 2026 kemarin. Jadi itu tuh Oke. lebih ke memperingati hari tahun baru dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Dan alhamdulillahnya di sana tuh kenapa sih membuat banyak relasi? Karena terdiri dari 20 relawan atau Oke. panitia, dan itu tuh panitianya tuh keren-keren. Masih pada pelajar, hampir semua pada pelajar. Oh, anak-anak sekolah semua itu ya? Iya, bahkan Oke. banyak SMP juga. Oke. Nah,
dan 150 volunteer Oke. yang ikut untuk membantunya. Itu volunteernya itu umur-umurannya umur kalian semua? Iya, banyak juga anak SMP, tapi ada juga yang anak universitas gitu. Oke. Iya, anak mahasiswa Anak juga. mahasiswa ya. Oke. Iya. Itu berjalan 1 hari. 1 hari. Oke, ya. 1 hari. Persiapannya 10 hari. Persiapan 10 hari. Dan itu tuh terlalu cepat Iya. karena harusnya persiapan sebulan. Betul, secara proses tapi kamu menikmati itu mungkin ya. Iya, karena 10 hari itu jadi kita harus cepat-cepat ya, Oke. cepat. Jadi dari sana kan mulai kekompakan gitu. Jadi berasa keluarga gitu. Oke. Dan itu tuh ngebuat aku tuh oh jadi kayak gini ya, punya relasi yang benar-benar kayak keluarga nih. Betul. Gitu. Dan relasi aku juga mulai berkembang itu dari lomba-lomba. Lomba-lomba itu ya. Dan Iya, terakhir di sini kalau misalnya kita lihat itu ada yang juara di UPI. Iya. Nah itu Puisi Rendra. Ya kalau puisi Rendra itu aku cuman masuk sampai semifinalis. Semifinal. Oke. Dan itu tuh SMP-nya cuman sedikit. Oh iya. Karena SMP SMA. Itu puisinya harus Puisi Rendra berarti. Iya. Spesifik. Kamu ambil Puisi Rendra yang mana? Aduh, sajak orang lapar. Sajak orang lapar. Iya, sajak Oke. orang lapar dan tangis. Oke, 2. Iya, ada. Jadi itu tuh lombanya tuh secara general dulu itu banyak, ada berapa ratusan gitu. Nanti disaring ke semifinalis langsung offline. Oke, jadi kamu udah sempat offline dong? Iya, offline. Oke, itu puisi ya. Dan di sini juga kebanyakan lomba-lombanya itu sajak, puisi. Jadi emang kamu agak condong spesifik minatnya ke sastra gitu berarti ya? Iya. Kenapa bisa? Jadi aku tuh punya pelatih ya, Margaret. Aku tuh punya pelatih dan sekarang tuh dilatih udah sampai 3 tahun. Oke. Mungkin bakal berlanjut juga. Namanya tuh Ustadz Rijal Trismawan. Wah, Oke. itu pelatih terkeren aku. Jadi awalnya tuh aku tuh masuk organisasi dan organisasi itu akan tampil. Oke. Aku dipilih untuk tampilannya dan tampilannya itu puisi. Dilatihnya tuh sama beliau. Oke. Beliau tuh baru ketemu aku karena aku masih kelas 7 kayak coba baca gini. Iya. Dan sampai sekarang Dilatih sampai sekarang. Oke. Dan apa sih yang kamu dapat dari belajar puisi itu apa? Kenapa senang? Jadi senang puisi, senang baca, senang ke sastra tuh apa yang kamu dapat tuh poinnya? Karena aku tuh kan jarang apa ya? Ekspresif? Iya, aku karena ekspresif dan jarang kelihatan kayak meratapi hidup tuh jarang. Oke. Jadi kayak kalau udah kayak gitu ya udahlah ngapain gitu. Karena emosi aku udah dialirin sama puisi. Kalau baca puisi itu pasti emosi tuh kepakai gitu kayak bener-bener dipakai banget emosi itu. Oh, di ruang yang pas, memakai emosi di ruang yang pas. Iya. Oke. Dan aku tuh bener-bener suka bicara. Oke, senang ngomong ya. Iya, suka banget sama ngomong tuh. Oke. Siap. Nah, ini berarti definisi bahwasannya kalau kita mau nangis gak harus sakit hati. Baca puisi. Iya, baca puisi. Karena kalau dibaca puisi misal yang sedih ya, aku tuh spesialis yang sedih gitu ya. Oke. Nah, itu pasti kayak kamu jangan nangis gitu. Kalau nangis nanti hancur puisinya gitu. Jadi kayak mau nangis ditahan. Jadi emosinya ketahan dan keluarin. Oke. Jadi ekspresifnya kamu, terusnya kemampuan public speaking juga itu kan membantu banget kan. Kita lomba-lomba belajar puisi juga. Berarti dari puisi, dari sastra, dari lomba-lomba kamu secara mental pede. Oke, iya. Pede dong. Iya, pede dong. Nah, seberapa berpengaruh pembelajaran di Persis untuk mental pede kamu selain lomba-lomba tadi? Selain apa ya? Jadi didukung banget. Aku lomba gak pernah ya ngeluarin uang. Pasti disupport kan sama sekolah kan? Iya, Persis tuh sangat nge-support aku. Oke. Bukan cuman gurunya aja, bahkan sampai kepala sekolahnya juga nge-support aku. Oke. Kalau apa-apa pasti latihan apapun itu jadi dikondisiin langsung ke pelatihnya. Jadi bukan kita aku yang ngomong. jadi kita nggak usah ribet-ribet gitu karena mereka juga udah ngatur semuanya. Iya, jadi aku nggak pernah lomba solo sendiri kemana-mana, nggak pernah sendiri. Pasti kalau misal ke Bandung ke UPI itu ditemenin sama guru. Jadi nanti tuh Persis tuh kayak ngobrol ke pelatih, nanti ngobrol juga ke guru yang nganterin aku gitu. Nanti di sini kalau misal juara pokoknya support banget sih, baik-baik banget. Berarti
sebetulnya secara kamu di Persis lebih banyak lomba aja kan daripada diajar nanya ya makanya daripada di kelas nanya. Iya. Kelain acelang-acelangan wae juga ya tadi. Tapi selalu support ya dari Iya. Persis ya. Apresiasinya seperti apa? Kalau misalnya menang, kalaupun misalnya ikut lomba selalu diapresiasi. Pamflet dan mungkin materi Ya, selalu ada ya berarti ya. selalu ada. Dalam artian Persis itu tidak tidak hanya ayo lomba sok ini sorangan kalau Iya, menang tadi enggak. tapi difasilitasi Iya, semuanya. bahkan Oke. kayak apa sih kayak guru tuh bukan 1-2 gitu. Oke. Banyak guru, misal cuman satu ya gurunya tuh yang boleh nganter itu, tapi nanti guru-guru lain yang ini mau ngejengukin ke sana. Oh gitu. Ditungguin sampai malam. Sering berarti kayak gitu ya. Iya, Ya, sering. kamu dari kelas 7 lomba berapa kali? 7, 8, 9? Kalau kelas 7 aku masih di daerah sekolah. Oh masih lomba-lomba internal Iya, gitu. lomba-lomba sekolah Oke. kayak terus belum mengenal puisi itu apa. Jadi baru perkenalan sama kelas Oke. itu kayak gini puisi tampilan di sekolah aja dulu. Di kelas 8 baru diajarin Oke. dinaikin gitu ke puisi dan lomba pertama kali aku itu di FTBI. Di mana itu? Festival Tunas Bahasa Ibu. Iya. Di mana? Kabupaten Garut, di Kabupaten Oh, Garut. masih di Garut itu. Itu Iya. lomba pertama. Iya, itu lomba pertama. Menang. Menang. Ke 3. itu apresiasi pertama dari sekolah berarti. Iya. Oke, kesananya makin sering berarti. Iya, makin suka kayak kalau lomba tuh kan suka banget ya. Terus apalagi kalau latihannya tuh kan sama temen ya, biasa lomba tuh gak pernah ada sih yang pernah sendiri, cuman pasti ngajak teman-teman gitu. Ada 3-4 orang di sana karena punya banyak teman, Oke. jadi deket karena sering latihan, bahkan latihan tuh setiap hari gitu. Oke. Di sana kan jadi lebih deket gitu sama teman-teman sampai nyiptain kayak keluarga, dan aku juga dapet temen dari latihan lomba itu, temen Oke. deket sampai sekarang Iya. lagi berjuang. Prosesnya berarti sangat dinikmati ya proses latihan Iya. itu ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu udah mau SMA? Iya. Udah mau meninggalkan Persis kah atau gimana? Ini penasaran ya. Ini kalau penasaran kepada orang-orang atau anak-anak Persis. Apakah emang ketika SMP, SMA-nya harus di sana juga atau boleh keluar? Boleh keluar Nah, dan kamu sendiri Maria memilih untuk di sana lagi. di sana lagi. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Aku belajar di Persis itu bukan berarti belajar materi doang ya. Oke. Tapi belajar gimana caranya apa sih pede, belajar gimana caranya ngeluapin ekspresi aku. Aku bisa sampai di sini karena support Persis. Jadi mungkin rezeki aku tuh di sana. Oke. Jadi aku mungkin akan di sana lagi. Nyaman ya? Sudah nyaman dengan lingkungan itu. Iya, karena sebenarnya tuh aku juga pengen keluar. Tetapi kan kalau aku keluar, aku harus nyari yang lebih Oke. biar orang tua tuh menyetujui kan. Betul. Dan orang tua aku tuh pengennya tuh aku tuh bisa belajar Quran. Karena mungkin aja kalau aku di luar aku udah gak baca Quran. Tapi kalau di Persis kan ada setorannya gitu. Iya, Jadi aku itu tuh merawat setoran itu iya, ya. tiap hari kan aku harus baca Oke, Quran oke, gitu. oke. Dan kayak aku tuh jadi kayaknya pengen keluar, tetapi apa sih yang bisa aku keluar dan lebih dari itu? Balik lagi, kenapa aku bisa bahasa Turki? Iya. Karena aku tuh punya tujuan buat sekolah ke Turki. Awalnya mau ke sekolah ke Turki, Iya. tapi nggak jadi. Iya. Kenapa? Oke, jadi Kenapa sih? Apa namanya? Kenapa sampai tidak jadi? Alasannya, gitu, iya. alasannya. Jadi gini warganet, aku tuh punya tujuan dan itu dari kelas 8. Oke. Pengen ke Turki Kenapa harus Turki? karena aku punya alumni dan teman di Turki. Oh, itu alasannya. Iya, Oke. aku juga punya teman-teman orang Turki gitu. Iya. Punya temen yang sekolah di sana, alumni juga di sana. Oke. Jadi tertarik nih, pengen, apalagi aku yang jiwanya ekstrovert, pengen lebih lebih tahu dunia luar kayak gimana. Betul. Karena tadi lingkungan aku yang susah keluar, mungkin di Turki aku gak susah keluar ya. Iya, bisa jadi, Iya, bisa jadi. Ah. Jadi aku mempersiapkan diri dari kelas 8, bahkan udah les juga selama 5 bulanan. Oke. Bahasa. Iya, bahasa. Oke. Udah les, terus nyari-nyari portofolio buat naikin branding aku, buat nanti CP ya. Ya. CP juga kan harus ini, terus
pokoknya udah lengkap semuanya, udah masuk juga, dan aku tuh ikut TDP. Itu tuh jadi yang disediain sama pemerintah dan bakal sebenarnya itu untuk laki-laki. Apa itu TDP itu apa? TDP tuh kayak beasiswa lagi. Oke, iya. Iya, dan itu tuh sebenarnya untuk laki-laki, tetapi baru-baru ini udah keluar untuk perempuan. Perempuannya. Kamu ikutan tuh. Iya, namanya juga imam hati, berarti buat imam ya, Iya. buat laki-laki. Nah ada, dan itu tuh bakal disalurinnya tuh ke kota. Jadi Oke. karena temen aku di Malatya itu Iya. tuh di pelosok gitu Iya. ya. Jadi kayak aku gak mau di pelosok nih, bakal susah juga. Iya. Aku pengen di kota. Ah. Dan di kota itu katanya lebih apa ya? Belajar tuh lebih enak gitu ya, lebih didukung. Jadi aku daftar karena internasional, dan aku tuh daftarnya di jam-jam mungkin padat-padatnya. Oke. Dan akhir mungkin gak kebaca, mungkin gimana gitu, gak tahu, sampai sekarang belum ada Belum ada kabar, lagi. oke. Tetapi sudah ada pengumuman, Hah? tapi belum masuk ke aku karena Oke. katanya kalau misal lolos gak lolos pasti ada pengumumannya. Iya. Jadi aku gak tahu nih. Jadi sampai sekarang masih nunggu ini. Iya, tapi Oke. itu udah kemungkinan nggak lulus gitu, soalnya Iya, nggak ada gitu. Oke. Dan udah TDP udah gak ada, aku udah ya udahlah di MA juga gak apa-apa kok Iya. gitu. Gak apa-apa kok ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan. Oke. Dan udah rela, ternyata ada tawaran dari sekolah. Oke. Ada kuota nih buat laki-laki dan perempuan satu-satu. Mau iya nanti ya bakal ada yang hubungin lagi gitu. Iya. Kalau teh, oh iya, tapi karena biaya yang besar, bener-bener besar gitu Ya, ya. harus prepare juga kan kita kesana. Iya, karena apalagi prepare-nya cuma beberapa bulan Iya. gitu untuk kesana. Pokoknya biaya besar, orang tua belum sanggup, Iya. akhirnya ngebatalin. Ngebatalin ya. Iya. Oke, ini saya sayang banget kadang ya. Kadang Iya. kayak ya mungkin untuk teman-teman segenerasi atau yang punya pengalaman yang sama, ketika kita punya satu goals, ketika kita punya satu tujuan, cuman terhalang di faktor prepare itu kuat ya, power itu kuat ya, secara budget, secara apapun. Iya. Itu kadang suka lumayan rada gitu. Gitu. Aduh gitu, Iya. padahal udah di depan mata keinginan yang udah lama gitu, bener-bener pengen banget, tapi Allah tuh tidak berkehendak, jadi nggak diambil gitu. Iya, dan mudah-mudahan walaupun masih di Garut, di MA lagi, di Persis lagi, mudah-mudahan dapat yang lebih dari itu. Iya. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga buat warginet yang mau nih, ini yang mau beasiswain kita nih, aku juga. Dan Maryam gua orang teh moderator mau ambil aku. Ya kalau Kalau mau ke Turki kan kita nggak mungkin ada di sini juga ya, bener gitu. Nggak, saya bisa juga ke Turki, saya mau nyobain es krim doang sih jujur. Kebabnya ya. Nyobain doang ya. Mudah-mudahan teman-teman juga buat Warginet yang ya info-info boleh ditulis di kolom komentar lah, apapun soal pendidikan, beasiswa dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan SMA kamu dapat juga beasiswa yang lain. Iya. Karena banyak yang lain kan beasiswa. Di Garut juga banyak beasiswa. Di Indonesia juga banyak beasiswa. Iya, dan fun fact-nya juga setelah aku persiapan yang matang gitu ya, Betul. buat ke Turki yang TDP, ada tawaran juga yang masuk ke email buat daftar Australia. Iya. Tetapi karena aku gak benci banget sama bahasa Inggris dan Iya. bakal lama banget Ya, belajar. aku udah belajar deui bahasa deui. Jadi aku nggak ambil dan Iya. aku fokusin ke Turki. Iya. Ternyata bukan rezekinya di Turki deh. di Indonesia dulu lah, karena Indonesia dulu lah. Nanti deh kuliah deh. Ya, nantilah mudah-mudahan lah nanti ada lagi kesempatannya. Dan karena sekarang kamu udah SMA, rencana kamu apa? Planning kamu? Planning aku itu, aku tuh kan belum punya tujuan jelas kayak emang maunya jadi apa sih, kayak kalau orang kan tanya cita-cita kamu apa, dokter, enggak, kalau Iya. aku belum punya. Nah itu juga tadi aku belum nanya. Sebetulnya hari ini kamu cita-citanya menjadi apa? Belum Aku ada. belum ada, tetapi aku bisa menyimpulkan dari kegiatan aku karena aku aktif di relawan dan aku tuh sangat-sangat menyukai dengan kehidupan relawan. Jadi aku cuman satu, keinginan aku cuman satu. Jadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Widih. Dan aku itu punya keinginan semoga tahun ini bahkan tahun depan terrealisasikan, yaitu membuat relawan yang khusus buat perempuan yang terkena
pemerkosaan gitu. Oke. Jadi karena kadang gini, psikolog tuh membantu, tetapi kalau misalnya anak atau misal usia aku pemerkosaan, dia tuh bisa cerita, tetapi kan dia butuh teman Iya. yang seusia dia. Betul. Karena kita juga pasti warganet ya, Iya. realistis banget. Kalau misal kita tuh lebih suka cerita ke teman dibandingkan keluarga. Iya, betul, Iya. sepakat. Nah dari sana aku pengen membuat relawan untuk perempuan-perempuan. Oke, jadi kayak teman amannya. Iya. Ya. Karena aku tuh denger, aduh miris banget di Garut tuh. Iya. Aku ngobrol sama Dinsos juga. Iya. Udah ngeri-ngeri. Apalagi sekarang banyaknya hipnotis. Iya. Iya. Jadi hipnotis ayah ini orang masih tak habis pikir nanti ayahnya hipnotis si Jo ayah deui kalau Iya. bukan pisan geus kamar pocong atuh aing mah kan wae karena Iya. kemarin pocong ayah Jadi- tiba-tiba hipnotis. Teman-teman harus pokoknya harus jaga-jaga karena sekarang tuh udah banyak banget. Ya. Bukan 1-2 Oke. lagi. Jadi tapi berarti kalau kita coba simpulin impian terbesar kamu jangka dekat kamu pengen bikin relawan untuk teman-teman yang jadi ruang aman Iya. untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami tragedi pemerkosaan seperti Iya. itu. Oke. Kepedulian itu kamu muncul dari mana? Dari kehidupan aku sendiri. Oke. Apa ya? Jadi aku ngelihat mama aku tangguh banget ya, kayak Oke. kok keren banget. Dan aku tuh orangnya tuh gampang tergerak juga. Jadi aku tuh bukan suka dalam satu bidang. Iya. Dan sekarang karena melihat di FYP itu kayak perempuan yang gini gitu. Sedih banget gitu. Iya, oke. Kok ada ya gitu yang kayak gini. Aku juga kan sekarang jadi relawan dan Iya. melihat secara langsung situasinya bagaimana gitu. Jadi secara sosial juga kamu udah pernah ngalamin ya? Dan udah aku pernah tuh tahu. pengen banget membuat relawan yang gini, perempuan itu kan kadang terjebak di struktural kemiskinan. Maksudnya? Jadi perempuan itu suka disebutnya tuh kayak ya udah kamu pasti di dapur lagi gak usah Patriarki lah ya, patriarki. Iya, apalagi nah aku benci banget sama patriarki. Apalagi karena aku di desa, Iya. pasti masih banyak gitu ya orang tua yang masih memegang itu. Oke. Dan aku tuh perempuan yang gak mau. Oke. Dan pengen kayak perempuan itu sederajat loh. Iya. Kayak perempuan itu bisa lebih dari itu. Oke. Dari sana jadi keinginan aku tuh besar Oke. gitu. Buat membantu teman-teman atau perempuan-perempuan yang emang lagi terjebak di sana. Siap. Oke, kita doakan mudah-mudahan terrealisasi ya. Iya, amin. Tepuk tangan dulu dong. Ini secara visi, secara kemauan ini sudah sangat kolaboratif sosialnya. Lalu ngomongin soal movement juga. Tentunya ini penting buat warginet semuanya, terutama yang perempuan-perempuan, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Iya, amin, Nah, amin. aku udah mulai masuk ke obrolan terakhir nih. Oke, boleh, Ya. boleh banget. Nah, tadi ngomongin soal balik lagi hambatan kamu di awal. Karena tadi kita cerita awalan dulu, lingkungan kamu seperti apa? Hambatan kamu itu di desa kan? Iya. Nah, aku ingin bertanya, kamu sebagai masyarakat sana, keseharian kamu apa kamu akrab juga? Berbaur dengan orang-orang atau justru karena merasa ini tuh adalah sebuah struggle-nya buat aku, hambatannya buat aku dia mah di rumah tara kemana-mana gitu. Enggak dong, aku berbaur. Oke. Tetapi karena di kampung aku atau di desa aku itu sedikit anak kecilnya, jadi aku tuh jarang main keluar karena padatnya juga kegiatan sehari-hari, bahkan Iya. saat libur juga aku gak pernah di rumah gitu. Oke. Tapi suka berbaur. Berbaur lah yang tetangga akur gitu ya. Iya, karena tetangga aku juga saudara-saudara dong. Ya, benar. Oke. Jadi nggak tipikal orang yang ngurung gitu kan? Oh, enggak dong. Karena suka ada gitu anak-anak zaman umuran kamu tuh kayak diem Iya, gitu. handphone terus gitu. Nah, handphone terus. Nah, ini lanjut nih. Aku paling penasaran nih. Semua orang melihat kamu itu dari prestasinya. Sejauh ini ya. Iya. Sejauh ini asumsi aku ya. Oke. Dari trade record di sini ada portofolio. Mungkin sekolah juga melihatnya seperti itu. Iya. Semua orang melihat kamu dari prestasinya. Apa yang sebetulnya orang-orang gak lihat dari seorang Siti Mariam? Orang-orang tuh nggak lihat gimana perjuangannya. Kadang orang tuh kayak bilang kamu mah enak lomba terus gitu, kayak
apa-apa kan bisa kayak terkenal juga karena lomba, padahal orang lain nggak tahu gitu gimana perjuangannya kalau libur ke sekolah gitu, yang dimana kalau naik transportasi umum juga aku tuh habis dari ongkos. Kayaknya 50.000 aja gak cukup. Oke. Iya, jadi kadang orang tuh melihat gini, kamu tuh kok lomba doang gitu, kayak dapat uang juga dari lomba kan. Iya. Terus kamu tuh dilihat sama guru juga gara-gara lomba, tapi mereka juga gak lihat gimana perjuangannya buat dapet lomba. Kayak kalau misal ke Bandung aku harus pagi, dan itu tuh jalannya yang bener-bener disiplinnya bener-bener, ekstra lah. iya. Dan kalau ke sekolah juga pagi-pagi banget. Betul. Gitu ya. Angkot juga kadang lama ngeteng gitu ya, cuman dikit karena di transportasi umum aku tuh. Jadi terus kadang juga mereka tuh cuman lihat kayak relasi kamu jauh, tapi mereka tuh nggak lihat juga karena aku juga berkegiatan. Iya gitu. Jadi aku nggak diam aja, aku gerak. Iya, aku juga gerak gitu. Aku gerak dan aku lebih gerak daripada kalian, teman-teman. Bahkan jarang sampai di rumah gitu kayak. Kalau aku di rumah tuh pasti orang rumah tuh kayak, tumben kamu di rumah. Ya, keluar tuh, tiba-tiba keluar. Oke, nah ini mungkin bisa jadi insight buat teman-teman. Apa sih kebiasaan kecil yang Mariam lakuin sehingga membuat Mariam tuh berkembang? Kebiasaan-kebiasaan kecil nih, barangkali bisa ditiru nih sama warginet, sama pelajar-pelajar yang lain. Kebiasaan kecil. Pokok yang paling bisa membuat aku berkembang sekarang tuh tekad dulu ya. Tekad aku yang kuat untuk keluar dari zona nyaman itu. Oke. Dan aku juga pengen membantu orang tua aku. Oke. Jadi dari sana juga muncul gitu kebiasaan aku yang gak pernah harus produktif. Kehidupan aku harus produktif gitu. Kayak kalau misalnya ada ketemuan atau main, aku harus ngejadwal dulu. Dan itu tuh bener-bener enak. Kalau misalnya yang ngedadak itu agak susah sih Kak. Iya kalau misal, dan itu tuh jangan dibiasain juga. Tapi kalau belajar Mariam sama aja sih. Belajar Mariam sama aja. Karena aku tuh karena tipe orang yang pelupa. Jadi kalau belajar jauh-jauh hari pasti lupa. Jadi mending malam hari. Dan nih cara belajar aku yang menurut aku produktif. Aku tuh belajar gak pernah malam terus langsung belajar malam. Terus siangnya misal ujian, enggak. Tapi aku belajar langsung di sekolah. Ujian jam 1 misal. Iya, belajar kamu jam 9. Belajar jam 9. Kadang ujian jam 1, belajar jam 12. Gimana caranya? Karena aku sebenarnya tuh aku tuh semuanya condong, kinestetik, visual dan audio juga, tetapi lebih condong di belajarnya tuh audio. Nah, karena di audio, jadi belajar tuh kan harus ngedenger omongan orang lain. Jadi aku kalau di rumah nggak bakal fokus. Udah di sekolah aja. Nanti aku nanya ke orang lain, terus orang lain ngejawab. Aku misal orang lain lagi ngapalin sambil, aku pasti ngomong gini. Ngomongnya agak keras ya. Nanti sambil didengerin. Oh, kamu tipikal anak-anak yang kayak gitu ya. Karena suka ada banyak di sekolah itu. Misalnya sebelum ulangan pada ngarapalkeun di lorong-lorong kelas. Terus sok sing tertarik ngarapalkeun euy. Kamu bagian gitu. Dan aku juga kayak gitu. Dan itu tuh membantu. Dan aku juga kalau misalnya sebelum itu malam tuh gak pernah ngapalin tapi nulis. Dan tulisan itu pasti inget. Nulisnya nulis. Misal kayak kisi-kisi. Apa ini. Nah, aku pertanyaan terus sambil nulis sambil dibacain. Karena kita ngedengar suara kita jadi tahu ini gitu. Kalau dari visualnya kita cuma lihat-lihat, asal tahu halaman aku bisa tahu gitu. Itu pola belajar kamu tuh kayak gitu ya? Iya, pola belajar aku kayak gitu. Walau kayak kan kalau lomba tuh jarang ke sekolah. Aku pernah sampai 2 bulan gak ke sekolah karena latihan terus buat lomba. Tapi aku bisa ngejar karena dengan pola itu. Nanya juga ke anak-anak ya tugasnya seperti apa. Jadi kamu nggak menghilangkan tanggung jawab juga untuk belajar kan? Dan paling wajib itu minta kisi-kisi. Minta kisi-kisi wajib itu. Iya, karena kalau kita belajar tanpa arah kita nggak bisa. Kalau belajar tanpa arah nggak bisa. Dan aku tiap ulangan mending kehilangan rasa malu untuk nanya dibandingkan nggak nanya. Karena kadang guru tuh gak ngasih tuh gara-gara gak ada yang nanya kan. Iya, jadi kamu tuh kalau ulangan tuh nanya dulu ke guru mana kisi-kisinya. Ibu kisi-kisinya mana? Nanti buat ngehafal. Jadi nanti kisi-kisinya tinggal dijawab karena guru itu gak bakal mungkin jauh dari sana. Iya, Jadi pasti
kita baca aja gitu polanya. Dan aku juga kalau belajar itu pasti nebak soal. Karena kita belajar ini pasti soalnya yang ini. Karena kita sering belajar ini pasti soalnya kayak gini. Jadi tahu gimana pola soalnya aja. Itu konstruksi pikiran yang udah kamu bikin secara tidak langsung. Iya. Karena ada fokus belajar juga di situ ya. Oke, mantap. Nah, ini cara belajar Gen Z itu sekarang kayak gini ya. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Banyak yang kayak tidur-tidur kok pada pinter. Karena mereka tuh dari audio. Karena kadang aku juga sambil tiduran guru kan suka suaranya keras, jadi kedengeran ke sini. Oke. Dari sana juga lo bisa nyerap ya. Oke, terima kasih Maryam udah berbagi hari ini. Ngobrol-ngobrol tipis-tipis kita mudah-mudahan jadi insight ya. Jadi pengalaman juga buat teman-teman yang lain. Tapi sebelum kita tutup, mungkin aku pengen Maryam ngasih tips ke teman-teman seumuran Maryam, pelajar, gimana caranya Maryam sendiri sekarang tetap bisa balance antara minat Maryam belajar di era gempuran teknologi media sosial hari ini. Gimana cara kamu ngebalance itu semua coba? Oke. Aku juga mau bahas dulu satu hal. Jadi teman-teman, aku juga seorang manajer sekarang tuh. Manajer dari bisnis dan sekarang tuh masih merintis. Itu tuh bisnisnya tuh jasa bikin buket. Jasa bikin buket kamu tuh sekarang manajernya di sana. Dan itu tuh aku yang ngebangunnya. Jadi yang ngebangunnya tuh temen aku, tapi aku yang naikinnya gitu buat bisa bantu branding dan lain-lain. Iya, bantu branding yang segala halnya gitu. Nah, karena di dunia bisnis tuh pasti tahu gitu gimananya gitu. Udah ditambah lomba, bisnis, organisasi, dan belajar, aku jadi menemukan suatu jawaban yang kayak kayak gini ya caranya, polanya. Kadang kita itu karena kadang terlalu banyak kegiatan, malah jadi nantinya tuh nanti juga bakal bosan. Tapi enggak, dengan keadaan aku yang seperti ini, yang tidak bisa disebut orang kaya atau apa, jadi aku harus berjuang sendiri, menjadi tekad aku untuk bisa berkembang. Jadi kadang yang bisa buat berkembang itu keadaan kan, dan itu juga salah satu faktor aku. Definisi kreatif itu ketika terhempit kita mikir. Kalau misal uang habis gimana ya dapetinnya juga. Betul. Nah, dari dunia tersebut membuat aku tuh jadi kalau misalnya ada kegiatan, kita harus bisa ngeklasifikasiinnya. Dan itu tips teman-teman. Jadi warganet, kalau misal kita sibuk dengan kuliah, organisasi dan ini, kita harus bisa membedakannya. Karena aku juga pernah menyatukannya dan itu gak bisa. Kalau sekolah, kita harus nentuin jamnya segini sampai segini dan gak boleh dicampur sama apapun. Kalau dan aku tuh kalau tipe organisasi yang gak pernah ngambil jam pelajaran. Dan misal udah sekolah, kita harus nge-schedule lagi. Udah sekolah tuh ada organisasi. Berarti organisasi harus di jam juga, dari jam segini sampai jam segini. Udah ini, berarti yang online dulu nih, kayak misal bisnis. Berarti bisnis dari sini sampai jam segini. Berarti kamu tuh timeline banget orangnya ya. Iya. Siap. Jadi ngadadak tapi bisa. Ngadadak tapi bisa ya. Iya, jadi tipsnya tuh harus mengklasifikasikan waktu. Jadi kalau misal kayak lagi sekolah karena mikirin bisnis, jadi ngomonginnya di sekolah lagi istirahat, nggak bisa. Nggak akan kelar-kelar ya. Iya, bakal campur fokus gitu. Siap. So, itu tips ya buat warganet semuanya. Mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa diinterpretasikan. Dan terakhir, ini closing statement sebelum kita tutup podcast ini. Mungkin harapan untuk teman-teman yang sedang transisi dari budaya SMP ke SMA. Kira-kira harus ngapain aja Maryam? Kira-kira coba. Mungkin dari aku, karena sekarang sistem yang berbeda dan itu tuh baru tahun sekarang. Jadi banyak teman-teman aku, bahkan warganet di sini juga mungkin merasakan bagaimana pusingnya gitu sekolah ke negeri, dan banyak yang nggak keterima dan harus merelakannya di swasta. Beda sekolah itu atau tidak ke negeri itu bukanlah hal aib teman-teman. Jadi itu mungkin adalah rezeki teman-teman, karena aku juga dulunya akan ke negeri tetapi malah ke swasta, yang dimana
di sana tuh malah membuat aku berkembang. Jadi teman-teman juga harus merelakan dulu untuk ikhlas. Dan untuk persiapannya mungkin teman-teman karena dari SMA mau ke kuliah, jadi perbanyak portofolio aja buat kegiatan-kegiatan untuk kuliah nanti, karena sekarang nggak bisa di kayak kuliah mah nanti aja gampang nanti, karena kita juga butuh informasi, mungkin di masa yang akan datang sistemnya akan berbeda lagi. Oke, siap. Terima kasih Siti Mariam, tepuk tangan dong. Wey, perempuan keren dari Persis. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Siap, terima kasih juga. Ya, berjalan terus ya aktivitas dari komunitasnya, dan mudah-mudahan juga nanti daerah sana udah nggak puek lagi. Amin. Mudah-mudahan ada yang nonton terus tiba-tiba pasang-pasangin lampu gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan kesempatan Turki masih ada, mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya. Oke. Iya. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus sehat dan jangan pernah lupa untuk terus bersyukur setiap harinya. Tonton terus Suara Garut. Jangan lupa kalau ada apa-apa di jalan, tulisin di sini nih. Nah, nomor 0811220335. Aspirasi dan laporan kalian akan kami suarakan karena Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih Asga Umroh, Asgratur, Agrafana Furnitur. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.